Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Multazam, NPM 718212550 dengan mata kuliah MSDM Internasional kelas 2018A. Di sini saya akan memberikan hasil video presentasi yang membahas tentang apa itu komunikasi lintas budaya. Komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen dalam berbagai aspek seperti keberagaman suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Sementara itu, perkembangan dunia yang semakin pesat menuntut manusia harus berinteraksi dengan pihak lain yang menuju ke arah global sehingga tidak memiliki lagi batas-batas. Sebagai akibat dari perkembangan teknologi, oleh karena itu, masyarakat harus siap untuk menghadapi situasi-situasi baru dengan keberagaman kebudayaan dan lainnya. Antara komunikasi dan interaksi harus berjalan antara satu dengan yang lainnya. Di dalam sebuah komunikasi dengan konteks keberagaman kebudayaan seringkali menemui masalah atau hambatan-hambatan bahkan dapat memicu terjadinya sebuah konflik. Misalnya saja dalam penggunaan bahasa, lambang-lambang, nilai, atau norma-norma di dalam sebuah masyarakat. Padahal, syarat untuk terjalinnya sebuah hubungan itu tentu saja harus ada saling pengertian dari pertukaran informasi, atau bisa disebut juga dengan makna satu dengan yang lainnya. Komunikasi dan budaya mempunyai hubungan timbal balik. Budaya menjadi bagian dari perilaku manusia, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya. Pada satu sisi, komunikasi merupakan suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara horizontal dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Setelah melihat secara umum peta situasi dalam bidang ilmu komunikasi saat ini, kiranya perlu ditinjau secara lebih rinci apakah hakikat pokok komunikasi. Tinjauan bisa dilihat dengan suatu asumsi dasar bahwa komunikasi ada hubungannya dengan perilaku manusia dan pemenuhan kebutuhan untuk berinteraksi dengan makhluk lainnya. Hampir setiap orang butuh untuk mengadakan kontak sosial dengan orang lain. Kebutuhan ini dipenuhi melalui saling pertukaran pesan yang dapat membatasi individu-individu agar tidak terisolir. Pesan-pesan diwujudkan melalui perilaku manusia. Dalam hal demikian, maka ada dua persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, perilaku apapun harus diamati oleh orang lain. Yang kedua, perilaku tersebut harus menimbulkan makna bagi orang lain. Seringkali perilaku juga terjadi tanpa ada maksud tertentu dari pelakunya, tetapi dipersepsikan dan diberikan makna oleh orang lain. Dengan pengertian lain, makna komunikasi dapat dirumuskan secara umum sebagai berikut. Sesuatu yang terjadi bila mana makna diletakkan pada perilaku atau pada hasil akibat dari perilaku tersebut. Ini berarti bahwa setiap saat seseorang memperhatikan perilaku atau akibat dari perilaku kita serta memberikan makna padanya, maka komunikasi telah terjadi. Tanpa harus dibatasi apakah perilaku itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan maksud atau tanpa maksud tujuan. Jika hal ini kita renungkan lebih dalam lagi, maka nampaknya tidak mungkin bagi kita untuk bertingkah laku dan
Jika tingkah laku memiliki kemampuan komunikasi, tentunya tidak memiliki pula bagi kita untuk berkomunikasi secara well I cannot not communicate. Adapun kaitan-kaitan komunikasi dan kebudayaan. Dari berbagai definisi tentang KAB, seperti yang telah dibahas sebelumnya, dampak bahwa unsur pokok yang mendasari proses KAB ialah konsep. Konsep-konsep tentang kebudayaan dan konsep-konsep tentang apa itu komunikasi. Hal ini pun digarisbawahi oleh Sarbook tahun 1979 ayat 2 dengan pendapatnya bahwa pengertian tentang komunikasi antar budaya memerlukan suatu pemahaman tentang konsep-konsep komunikasi dan kebudayaan serta saling ketergantungan antar keduanya. Saling ketergantungan terbukti menurut Sarbook apabila disadari bahwa yang pertama, pola-pola komunikasi yang khas dapat berkembang atau berubah dalam suatu kelompok atau kebudayaan khusus tertentu. Yang kedua, kesamaan tingkah laku antara generasi dengan generasi berikutnya hanya dimungkinkan berkat digunakannya sarana-sarana komunikasi. Adapun proses-proses komunikasi di antara lain, yang pertama, encoding, atau bisa disebut juga dengan penerjemahan informasi ke dalam simbol. Yang kedua ialah media, atau alat dalam menyampaikan sebuah informasi. Yang ketiga, decoding, proses penerjemahan informasi yang diterima. Yang terakhir, feedback atau umpan balik, reaksi yang muncul pada pihak penerima informasi terhadap informasi dari pengirim. Ada beberapa jenis komunikasi secara internasional. Yang pertama, komunikasi eksternal dan internal. Yang kedua, komunikasi eksplisit atau komunikasi yang dilakukan secara nyata dan persis yang dilakukan contohnya seperti yang ada di Amerika, yang tidak jelas ekspresinya atau sering menggunakan simbol tertentu, contohnya Jepang. Selanjutnya, komunikasi atasan dan bawahan. Selanjutnya komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal ialah komunikasi secara langsung dan nonverbal secara tidak langsung atau dilakukan secara tertulis. Adapun hambatan-hambatan yang dilakukan setelah komunikasi. Yang pertama, hambatan bahasa. Yang kedua, hambatan budaya. Yang ketiga, hambatan perseptual. Merupakan memiliki persepsi yang berbeda-beda karena perbedaan bahasa dan budaya. Efektivitas di dalam sebuah komunikasi. Yang pertama, memperbaiki sistem umpan balik. Yang kedua, mempersiapkan pelatihan bahasa. Yang ketiga, mempersiapkan pelatihan budaya. Dan yang terakhir, meningkatkan keluasan atau flexibility. Di antara mereka, tidak ada yang paling mendominasi situasi apapun. Secara menang sendiri dan saling menghargai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika tingkah laku memiliki kemampuan komunikasi, tentunya tidak memiliki pula bagi kita untuk berkomunikasi secara well I cannot not communicate. Adapun kaitan-kaitan komunikasi dan kebudayaan. Dari berbagai definisi tentang KAB, seperti yang telah dibahas sebelumnya, dampak bahwa unsur pokok yang mendasari proses KAB ialah konsep.
konsep-konsep tentang kebudayaan, dan konsep-konsep tentang apa itu komunikasi. Hal ini pun digarisbawahi oleh Sarbook tahun 1979 ayat 2 dengan pendapatnya bahwa pengertian tentang komunikasi antar budaya memerlukan suatu pemahaman tentang konsep-konsep komunikasi dan kebudayaan serta saling ketergantungan antar keduanya. Saling ketergantungan terbukti menurut Sarbook apabila disadari bahwa yang pertama, pola-pola komunikasi yang khas dapat berkembang atau berubah dalam suatu kelompok